Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bermohon semoga rahmat Allah senantiasa dicurahkan dan melahirkan keberkahan-keberkahan terbaik yang diridhai Allah Subhanahu wa taala. Komen, like, and share. Like, subscribe, share, and comment. Pemirsa, Presiden Joko Widodo dalam pidato kenegaraan mengingatkan jangan ada politisasi agama dan politik identitas. Presiden berterima kasih pada ulama dan tokoh masyarakat yang telah memperkokoh persatuan bangsa. Jangan ada lagi politik identitas. Jangan ada lagi politisasi agama. Jangan ada lagi polarisasi sosial. Demokrasi kita harus semakin dewasa. Konsolidasi nasional harus diperkuat. Dan terima kasih kepada ulama, tokoh agama, tokoh masyarakat, dan tokoh kebudayaan yang telah berkontribusi besar memperkokoh fondasi kebangsaan kita, serta merawat persatuan dan kesatuan nasional. Sekarang musuh kita itu bukan penjajah, pejabat-pejabat kita sendiri. Pejabat kita sendiri yang mau sogok, mau korupsi, mau apa macam-macam. Dan saudara hati-hati, negara ini tergantung pada saudara. Mau atau tidak mau saudara akan memimpin negara ini sebentar lagi. Paling ya satu dasawarsa, dua dasawarsa ke depan udah saudara semua. Yang generasi saya sudah pensiun, mungkin banyak yang sudah mati juga. Saudara. Nah jadi saudara sekarang bangun kalau saudara cinta kepada bangsa ini, karena bangsa ini adalah masa depan saudara dan masa depan saudara adalah bangsa ini. Camkan dari sekarang bahwa saya akan menjaga bangsa dan negara ini dengan menegakkan keadilan. Karena dengan keadilan orang itu miskin bersama tidak bakalan marah, saudara. Tidak apa-apa. Coba dulu zaman Bung Karno itu orang miskin bersama, wah bangga jadi Indonesia. Tapi kalau miskin karena dibohongi, nah itu yang menimbulkan masalah itu. Miskin karena ditipu, miskin karena dikorupsi, seperti yang sekarang ini banyak terjadi. Seringkali manusia memilih untuk hidup dalam kegelapan karena kebenaran membuat mereka tidak nyaman. Separatisme, konflik agama, diskriminasi dalam segala bentuk semakin sering terjadi karena arah pandang masyarakat yang dipaksa untuk terpusat kepada bayang-bayang yang menggambarkan sebuah realita yang dipenuhi kebencian, ketakutan, dan kekerasan. Sebuah realita yang membedakan antara aku dan kamu, mereka dan kita, sehingga suara-suara yang berusaha mendorong rasa cinta, kerjasama, dan toleransi dibungkam karena mengancam persekutuan dan kelompok-kelompok yang mendapat keuntungan dari terpecah belahnya negara kita. Sama seperti matahari dalam perumpamaan Gua Plato, sumber informasi dan realita, yaitu kebenaran di dunia kita, hadang, sehingga masyarakat, apalagi rakyat kecil, lebih rentan terjerumus dalam pemikiran yang sesat dan sempit. Bung Karno pernah mengatakan, orang tidak bisa mengabdi kepada Tuhan dengan tidak mengabdi kepada sesama manusia. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa, mengatakan bahwa kita harus menghormati dan bekerja sama antar pemeluk agama dan penganut kepercayaan berbeda-beda dan tidak memaksa suatu kepercayaan kepada orang lain. Berita dan media pada umumnya bertanggung jawab untuk mengingatkan kembali penduduk bangsa kita akan nilai-nilai fundamental dari setiap kepercayaan yang ada di negara ini. Menyadarkan masyarakat bahwa setiap agama dan kepercayaan, apapun itu, membantu manusia agar memiliki kompas moral untuk mencintai dan memperlakukan satu sama lain dengan hormat dan adil. Dalam negara demokratis, penting sekali kita memahami sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Representasi yang adil di Indonesia masih sangat minim. Mewakili generasi Bunda, saya bisa bilang sangat disayangkan bahwa masih jarang sekali seorang perempuan atau seseorang dari suku minoritas atau agama minoritas direpresentasikan dengan kedudukan tinggi dalam sebuah korporasi atau institusi besar, politik maupun media. Akan sangat sulit untuk generasi selanjutnya melanjutkan jiwa Pancasila jika apa yang mereka lihat dalam kehidupan sehari-hari adalah birokrasi yang diatur oleh orang-orang yang sama. Dan ini sangat disayangkan karena berbagai studi lintas budaya menunjukkan bahwa keberagaman dalam kondisi kerja maupun kehidupan pribadi dapat meningkatkan kemampuan beradaptasi, menguatkan cara berpikir kritis, dan meningkatkan produktivitas yang pada akhirnya sangat dibutuhkan bangsa ini agar memiliki sumber daya manusia yang lebih kompetitif dan kompeten agar dapat merealisasikan sila ketiga, yaitu persatuan Indonesia.
Yang dibutuhkan bagi kemajuan bangsa ini adalah untuk membangkitkan kembali rasa bangga dan rasa memiliki terhadap Indonesia dari setiap individu, setiap kelompok, setiap penduduk, siapapun mereka. Karena tanpa persatuan yang kuat atas dasar Bhinneka Tunggal Ika, tidak akan ada permusyawaratan yang benar-benar mewakili rakyat dan mengutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi atau kelompok tertentu. Demikian, dengan era yang semakin modern dan dikuasai teknologi, mari kita berikan kesempatan bagi anak-anak muda Indonesia untuk benar-benar mempelajari dan mengerti setiap segi dari sejarah, budaya, dan adat kita. Tumbuhkan rasa minat mereka untuk mengenal warisan budaya yang ada. Biarkanlah mereka bertanya, tumbuhkanlah rasa ingin tahu mereka sehingga mereka tidak mudah dipengaruhi dan dijajah pikirannya. Agar pada akhirnya mereka dapat menghormati hak-hak sesama manusia, apapun perbedaan yang ada, yang pada akhirnya dapat membimbing negara ini menuju sila kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh masyarakat Indonesia. Saya bukan siapa-siapa di sini, tapi sebagai warga negara Indonesia, saya yakin kita semua dapat setuju bahwa visi Bung Karno untuk membangun dunia di mana semua bangsanya hidup dalam damai dan persaudaraan adalah suatu hal yang kita semua inginkan. Oleh karena itu, saya menghimbau semua orang yang menyaksikan saya hari ini untuk bersama-sama membuka perbincangan bagi generasi selanjutnya mengenai seberapa krusialnya ideologi bangsa kita bagi perkembangan dan kelangsungan Indonesia. Mimpi kita tidak bisa hanya tertuju dan berhenti pada tahun 2045 saat Indonesia menjadi ekonomi keempat terbesar dunia. Ada sekitar 1.340 suku di negara ini. Kita harus berani bermimpi lebih besar, menjadikan Indonesia pelopor dalam merangkul dan mempersatukan setiap perbedaan yang ada. Menjadi contoh dunia akan bangsa yang benar-benar peduli kemanusiaan dan kesejahteraan rakyatnya. Menjadikan Pancasila sebuah ideologi yang mempengaruhi evolusi dunia. Terima kasih. Terima kasih. Karen mohon undur diri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.